Shalom, saudara. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Ini adalah anugerah ya yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita gunakan kesempatan hari ini untuk tidak hanya kita menaikkan nyanyian pujian. Tuhan memang senang dipuji, tetapi Dia lebih senang kalau firman-Nya diperhatikan. Ya, nah sebab itu mari kita gunakan kesempatan hari ini untuk kita mendengar firman Allah. Ya, dan hari ini berkenaan dengan perjamuan kudus, maka saya akan menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Makna, pengertian daripada kematian Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu yang sampai kadang menimbulkan satu ejekan, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sudah pernah mati. Jadi bukan yang hanya sekedar mati, pernah mati. Ya. Dan Yesus itu memang benar-benar mati, dan kematiannya tidak wajar. Karena Dia disalibkan karena ulah daripada orang-orang Yahudi. Ya, dari bangsanya sendiri, karena kebiadaban. Jadi walaupun kematiannya itu terjadi karena ulahnya orang-orang yang tidak punya moral, tidak punya etika, yang tidak beradab, tetapi justru itu juga merupakan rencana daripada Allah. Jadi penyaliban Tuhan Yesus ini bukan sekedar eksekusi biasa. Apa eksekusi itu? Pembantaian karena kesalahan, dieksekusi. Ayo, dihukum mati sekarang, tembak. Nah, itu eksekusi. Ya, tapi saudaraku, justru kematian Tuhan itu merupakan landasan dari keyakinan kita, landasan kekristenan kita, dan itu merupakan satu titik balik secara spiritual dan sangat penting di dalam kehidupan manusia. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya berakhirnya sebuah gerakan, tindakan dari brutalisme, sebaliknya merupakan penyataan kasih sayang daripada Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mati, sekali lagi, memang Dia benar-benar mati. Tetapi justru kematiannya, kalau kita sadari, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, baik, kita akan baca dulu ayatnya, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 51 sampai 54. Dan lihatlah. Ya, sebenarnya harusnya kita baca mulai ayat 1 ini. Ya, dari judulnya, dari topiknya. Tapi kita baca sebagian aja. Dan ayat mengatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan kemudian terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit itu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Ini saat kematian Tuhan. Ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi ketika Tuhan Yesus itu mati. Ya. Dan kepala pasukan
dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus itu menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Nah, timbul akhirnya pengakuan, sungguh dia adalah anak Allah. Saudaraku, melalui kematian Yesus Kristus terjadi dampak yang luar biasa. Jadi Yesus benar-benar mati. Sekali lagi, memang oleh karena ulah daripada tingkah, ya, ulah tingkah daripada orang-orang Yahudi, tetapi pada kenyataannya justru ini merupakan satu kemurahan bagi manusia. Sehingga kemudian timbul pengakuan dari Laskar, sungguh ia adalah anak Allah, ya. Nah, saudaraku, dampak daripada kematian Yesus ini ternyata sangat luar biasa. Ya, pertama kita perhatikan, tadi dibaca terbukanya jalan untuk menghampiri Allah. Ini topik yang hanya sebagian saja yang saya ambil dari kematian itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya pembaharuan lewat kematian Tuhan ini. Dan yang ketiga, kebebasan dari kematian. Dan yang keempat, bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari pembacaan tadi dari awal, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka ternyata menjadi topik yang sangat mengagumkan. Karena kematiannya itu ternyata juga sesuai dengan rencana Allah bagi kehidupan manusia. Nah, kita perhatikan yang pertama di sini, terbukanya jalan menghampiri Allah. Haleluya. Tadi dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat 51 bagian A saja. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tiba-tiba tabir, tirai bait Allah itu robek dari atas sampai ke bawah. Ya, saudaraku, di dalam perjalanan bangsa Israel itu Allah memerintahkan membuat namanya kemah sembayang atau tabernakel. Dan tabernakel itu terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama itu halaman, dan kemudian yang kedua itu kemah suci itu sendiri, tetapi terbagi menjadi 2 ruangan. Nah, itu cara ritual bangsa Israel beribadah. Jadi pertama kali, ya, karena ada pagar mengelilingi kemah itu, tidak sembarang orang boleh masuk. Pertama masuk di halaman itu ada satu mezbah, namanya mezbah korban bakaran. Nah, disitulah imam-imam itu kemudian menyembelih binatang di atas mezbah itu. Setelah disembelih, maka imam ini juga membawa darahnya masuk ke dalam ruangan, ya, tabernakel, tapi bagian yang pertama. Dan bagian yang pertama ini, di situ ada meja roti pertunjukan, ya, ada tempat roti di situ, ada pelita emas di sebelah, dan di depan tirai persis itu ada mezbah doa. Nah, imam-imam melaksanakan tugasnya. Setelah itu hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan yang namanya Maha Kudus
tidak semua orang boleh masuk. Dan ruangan itu dibagi dengan tirai yang tebal dari atas ke bawah. Dan tirai itu ada kerup-kerupnya, ada gambar kerup, malaikat-malaikat begitu. Siapa yang masuk, mati langsung. Kecuali imam besar setahun sekali. Baru dia boleh masuk. Untuk mengadakan grafirat. Pertama, mohon ampun dosanya sendiri beserta dengan keluarganya. Dan kemudian dosa daripada umat Israel. Tapi imam besar itu masuk nggak sembarangan. Dia punya seragam imam, tapi di ujung bawahnya itu ada genta, kerencengan, jumlahnya 50. Jadi kalau jalan bunyi nggak? Bunyi, kelontang, kelonteng, kelontang, kelonteng. Nah, kalau dia bunyi kelontang, kelontang ketika masuk, tandanya dia masih hidup. Ya, tapi kalau sampai nggak bunyi, berarti imam besar itu mati di dalam. Nah, sebab itu imam besar itu juga punya ikat pinggang yang dikasih tali anwar. Ya, jadi kalau sampai nggak bunyi kelonteng, 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 kelonteng nggak bunyi, orang lain nggak boleh masuk. Maka tali itu ditarik, nah imam besar keluar. Jadi nggak sembarang masuk ruangan Maha Kudus. Karena dalam ruangan Maha Kudus itu ada peti, ya, yang di atas peti itu ada apa ya, kerubium dari emas, gambar malaikat dari emas. Itu tempat bertakhtaknya Allah di situ. Jadi tidak sembarang orang bisa menghampiri Allah. Imam besar saja harus punya persyaratan, punya peralatan masuk. Kalau dia tidak benar, langsung konyol dia, mati. Dan tidak boleh masuk. Jadi sekali lagi tidak gampang orang menghadap hadirat Allah, ya, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati? Tirai yang tebal, tirai yang melintasi itu, yang artinya membatasi antara ruangan kudus dengan ruangan Maha Kudus, langsung robek dari atas ke bawah. Otomatis ada kebebasan orang masuk sekarang, ya kan? Orang bisa lihat di dalamnya. Kenapa? Robek sudah dari atas ke bawah, ya. Dan kematian Tuhan itu justru, saudara, membuka jalan bagi setiap orang untuk bisa masuk menghampiri hadirat Allah. Jadi kematian Tuhan Yesus itu tidak sekedar mati. Memang jalannya harus mati. Tetapi melalui kematiannya, saudaraku, bukan sembarang orang ya, tapi setiap orang yang percaya, saudaraku, itu boleh menghampiri hadirat Allah. Karena tidak ada seorang pun yang layak menghampiri Allah. Siapapun, orang yang suka beribadah sekalipun, tidak akan pernah mungkin bisa menghampiri hadirat Allah. Karena ternyata sebagai simbolnya, orang tidak akan pernah bisa masuk kalau tirai itu tidak robek. Ya, jadi jangan gampang-gampang kemudian bisa ketemu Allah kapan saja. Nggak bisa. Karena Allah itu tidak mudah dihampiri. Ya, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, tadinya itu ada persatuan, ada persekutuan yang harmonis ketika Adam dan Hawa diciptakan, ada hubungan yang harmonis, Allah setiap kali berkunjung ke Taman Eden. Ya, tetapi kemudian yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengar ialah segala dosamu. Saudara,
dosalah yang membuat manusia tidak layak menghampiri hadirat Allah. Tidak hanya sekedar tidak layak menghampiri, satu saat pun hukuman maut itu pasti terjadi. Ya, tetapi lewat kematian Tuhan Yesus di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sekarang telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wow, luar biasa. Ternyata kematian Tuhan Yesus, justru kita yang dulu jauh tidak layak menghampiri hadirat Allah, sekarang kita boleh bertemu, menghadap. Kapan saja kita boleh menghadap hadirat Allah, ya. Haleluya, luar biasa. Jadi ketika tirai itu robek dari atas ke bawah, itu sesungguhnya adalah simbolis bagaimana manusia yang berdosa, yang tidak seharusnya bisa menghampiri Allah, sekarang ada kebebasan, bisa bertemu dengan Allah. Haleluya, luar biasa. Dan yang kedua, dampak dari kematian Tuhan ini, terjadinya pembaharuan. Pembaharuan itu terjadi perubahan. Yang lama itu hilang, yang baru itu yang muncul. Haleluya. Saudaraku, kematian Yesus akan, ya, lewat kematian Yesus terjadi perubahan atas sejarah manusia dan alam semesta. Ya, Matius pasal 27 ayat 51b dikatakan di sana, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Wih, bayangkan, saudara, terjadi gempa, ya, itu satu hal yang sangat luar biasa, ya. Dan terjadinya gempa ini adalah bukti dari kehadiran Allah. Karena ketika Allah itu hadir, terjadilah sesuatu, ya, terjadilah yang namanya gempa itu. Puting beliung. Jadi saudara, kehadiran Allah itu ditandai dengan situasi yang dahsyat. Ya. Di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-7 dan 8. Ya Allah, kata pemazmur, ketika engkau maju berperang di depan umatmu. Jadi kalau bangsa Israel itu berperang dengan musuhnya, tiba-tiba Allah yang dipuji dan disembah itu hadir di tengah-tengah peperangan. Ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, katakan bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai, itu gunung Sinai itu bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Dahsyat. Ketika Allah datang, musuh bisa kocar-kacir, saudara. Ya, karena engkau datang dan itu menjadikan suatu gempa, ya. Jadi kita perhatikan bahwa kematian Yesus itu bukan hal yang luar biasa, yang biasa saja, ya. Kematiannya bukan hal yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Karena semua alam semesta bereaksi ketika Yesus mati dari gempa. Orang bayangkan, mengundang, ya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa tatanan dunia yang lama itu diguncang dan masuk di dalam dunia yang baru. Yang lama diguncang, maka terjadilah sesuatu yang baru, ya. Goncangan itu merubah keberadaan baik alam itu maupun manusia, ya.
Saudara, coba bayangkan namanya tebing. Tebing itu bukan barang lunak. Tebing itu keras. Tapi begitu Yesus mati, terjadi perubahan. Tebing-tebing itu hancur berantakan. Demikian pula dengan keberadaan kita. Seringkali hati kita ini keras, ya kan? Maunya sudah. Seringkali manusia itu nggak bisa diatur. Tetapi begitu salib Tuhan itu terjadi, maka hidup manusia itu diubahkan, ya, dari hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Dan itu kan Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi seorang yang percaya, yang bisa menikmati kematian Tuhan, itu terjadi perubahan di dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau sampai hari ini ada di antara orang-orang percaya itu masih keras hatinya, nggak bisa dibengkokkan, hati-hati. Itu kematian Tuhan tidak ada efeknya dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, mauku, mau apa lagi? Hati. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, mari tunjukkan kelemah lembutan, tunjukkan bukti bahwa kematian Yesus Kristus itu merubah hidup kita. Ya kan? Seringkali kita ngotot kan? Kalau aku mau begini apa? Kenapa kau? Tunggu nanti waktunya. Ya. Jadi kematian Yesus itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan membawa kebebasan dari kematian. Wow. Ya, baik, kita membaca ayatnya dalam Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati, kuburan terbuka. Saudara mesti mikir ya, kok bisa ya kuburan terbuka? Gimana caranya? Kuburan di Israel sama di tempat kita beda. Kalau di sini orang mati dipendem, ya kan? Kalau di sana itu seperti gua gitu. Ya. Jadi orang mati dimasukkan di dalam gua itu dan guanya itu ditutup. Sama seperti waktu Tuhan Yesus mati, ya, dimasukkan dalam kuburan itu, kemudian pintu guanya itu ditutup dan dijaga. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, langsung terbuka itu pintunya. Nah, jadi kuburan di sana itu beda dengan kuburan di sini. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus. Bukan sembarang orang. Orang-orang yang hidupnya dalam kekudusan itu telah bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus nanti, mereka pun keluar dari kuburan, lalu masuk ke dalam kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, orang-orang ini juga nanti akan bersama-sama menampakkan diri kepada manusia yang lain. Ya, jadi saudaraku, kebangkitan ini merupakan buah sulung dari kebangkitan yang akan datang. Manusia yang mati tetap mati, dihukum. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadi yang namanya kebangkitan orang mati. Jadi saudara, nanti ketika Tuhan Yesus datang, Alkitab mengatakan orang-orang yang mati, ya, dalam 1 Tesalonika, orang-orang yang mati itu semua akan bangkit. Ya. Kemudian diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah, sedangkan kalau kita belum mati, ketika Tuhan Yesus datang,
tubuh kita diubah. Bukan tubuh yang seperti sekarang ini, tapi tubuh kemuliaan. Sehingga kemudian baik yang mati yang sudah bangkit dan orang yang masih hidup kemudian diubah, itu nanti bareng naik-naik, ya, naik ke surga. Hebat. Makanya jangan sedih ya. Kalau sampai hari ini belum ada yang bisa naik pesawat terbang, jangan sedih. Nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita bisa terbang bersama-sama. Ku terbang ke surga. Ya, nggak balik lagi. Ya, jadi jangan sedih ya. Kalau sampai hari jangan kepingin naik pesawat terbang. Nggak tahunya saking mimpinya cuma dolenan pesawat kecil itu diputar-putar. Wah, kapan yo saya bisa naik nanti. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita yang sudah dibangkitkan akan bersama-sama naik. Haleluya, satu hal yang sangat luar biasa. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu memiliki kuasa yang dahsyat untuk mengubah kehidupan kita. Ya, dan ini merupakan setelah orang mati itu bangkit, itu merupakan awal dari kebangkitan yang sesungguhnya akan datang. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam. Karena kita keturunan Adam. Kita semua pasti mati. Ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Hebat. Kita adalah orang yang berdosa, memiliki persekutuan dalam kematian nanti. Ya, tetapi di dalam Kristus kematian itu dirubah. Ya, kita akan dihidupkan kembali. Ya, saudaraku, jadi kalau sekali lagi kalau kita sudah mati, nanti dihidupkan lagi. Tapi kalau kita belum mati, kita diubah. Ya, nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di udara. Tetapi tiap-tiap orang itu menurut urutannya, gilirannya. Kristus yang menjadi buah sulung, Kristus yang dibangkitkan lebih dulu. Nah, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati 3 hari kemudian dia bangkit, itu menjadi awal kebangkitan orang mati. Dan satu saat nanti ketika dia sudah naik ke surga dan saatnya dia datang kembali menjemput setiap orang yang percaya, kita semua akan dibangkitkan naik ke surga. Tidak ada di tempat lain, saudara, kecuali hanya di dalam Yesus. Itu banggalah kita, saudara. Kalau kita semakin ngerti rencana Tuhan, kita sebenarnya bangga jadi orang Kristen ini. Ya, saya heran kadang-kadang orang itu enggak begitu menghargai, ya, ibadahnya itu asal-asalan, ya, asal kober, asal ada waktu. Seringkali malah pertimbangannya itu lebih untung ke tempat lain daripada ibadah. Tapi kalau kita ngerti sebenarnya berkat Tuhan, apalagi lewat kematiannya, itu satu hal yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, itu saya pikir saya masih belum seberapa. Saya mengabdi kepada Tuhan belum berapa. Kenapa? Apa yang saya sampai berikan pelayanan ini hanya sekedar saya bisa. Tapi saya berusaha untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayolah saudara, kita sadari, ya, satu saat kita akan bertemu Tuhan di udara. Ya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana. Iya, saudara, ada pertemuan yang indah. Wah, sekali lagi saya bangga jadi orang Kristen. Karena ada rahasia-rahasia yang diberikan
yang berbeda dengan keyakinan yang lain. Di tempat lain ada usaha untuk bisa ke surga dengan berbuat baik, dengan berbuat begitu, dengan berbuat begini, tapi di dalam Yesus hanya percaya saja. Ya tentu percaya tidak cukup percaya ya, kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa kebangkitan orang mati itu awal kita bisa ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat tadi dikatakan sebagai bukti, kematian Yesus itu sebagai bukti bahwa dia adalah anak Allah. Ini dasar, ya. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan mereka ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Langsung muncul satu keyakinan, sungguh ia adalah anak Allah. Saudara melihat kondisi yang begitu luar biasa dahsyatnya, alam bisa berubah, gempa bumi, orang mati, bangkit. Apa yang terjadi kemudian muncul bukan dari imam-imam, bukan dari orang Yahudi, tetapi dari kepala atau penjaga Tuhan Yesus waktu disalib. Saudara, Yesus adalah anak Allah. Imam besar ini pernah bertanya kepada Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-63 sampai 68. Panjang. Tetapi ini waktu Tuhan Yesus diinterogasi oleh imam-imam, ya, imam kepala, tapi Yesus diam saja. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Yesus, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Nah ini, waktu diinterogasi, diadili, Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan ditanya, apakah engkau anak Allah? Saudara, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi membuktikan bahwa inilah ciri daripada anak Allah. Dia berada di samping Allah Bapa. Kemudian dia akan datang nanti pada kali yang kedua. Nah, saudaraku, maka imam besar itu mendengar jawaban daripada Tuhan Yesus, langsung mengoyakkan pakaiannya, dirobek pakaian imam besarnya, dan berkata, dengar kamu sekalian, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah nggak usah saksi. Benar-benar dia menghujat Allah. Sekarang kamu telah dengar hujatnya. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu? Dia tanya kepada masyarakat di sekitarnya ini, imam besar. Lalu langsung mereka menjawab. Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Saudara, karena Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, langsung ancaman hukuman mati. Ini bukan dari orang kafir, bukan dari orang Romawi, tetapi dari imam besar dan orang-orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan orang-orang lain memukulnya. Bayangkan, Tuhan yang kita puji dan yang kita sembah ternyata sedemikian menderitanya.
Bayangkan kalau saudara diludahi, mau nggak? Kita saja kalau ada orang meludah di depan kita, ke bawah itu ya, langsung paling tidak kita ambil batu, kita lempar dia. Tapi enggak ya, mukanya Tuhan Yesus diludahi, langsung ditinju, cepret, dan yang lain memukul. Aduh, ngeri. Saudaraku ya. Dan mereka berkata kepada Yesus, coba katakan kepada kami, hei Mesias, siapa yang memukul engkau? Apa dikira Tuhan tak tahu? Tuhan itu ngerti, maka dia diam aja. Saudaraku, mereka semua nggak percaya akan pernyataan Tuhan, bahkan bertindak arogan. Coba, kalau tidak percaya aja mungkin masih enteng ya. Tapi arogannya itu langsung meludahi wajahnya Tuhan Yesus. Langsung meninjunya, langsung memukulnya. Tuhan Yesus menderita sebelum dia disalib. Salib itu merupakan ujung penderitaan daripada Tuhan. Ya. Dan satu hal lagi, tatkala mereka membawa kemudian, karena tidak berani mereka menghakimi sendiri, dibawa ke Pilatus. Pilatus itu gubernur orang Romawi pada saat itu. Dibawa, ya. Yohanes pasal 19 ayat 7 dan 8. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Pilatus, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Di hadapan pemerintah ini, dia mulai menghakimi Tuhan Yesus. Yang ngomong sama Pilatus, ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Justru pemerintah ketakutan karena pernyataan daripada orang-orang Yahudi ini, imam besar ini. Nah, sedangkan dalam Matius pasal 27 ayat 24 sampai 26 dikatakan di situ, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Bingung. Pilatus bingung. Gimana ini ya? Pemerintah bisa bingung loh menghadapi masyarakat waktu itu. Mungkin sekarang juga sama ya. Menghadapi tuntutan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, kemudian Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, dengarkan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Lepas tangan ini sih. Siapa? Pilatus. Pemerintah Pilatus, urusanmu sendiri, terserah kau. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak kami. Wih, nekat benar. Pilatus berkata, itu bukan tanggung jawab saya loh ya, bukan tanggung saya. Kenapa? Biar kami dan anak cucu kami yang akan nanggungnya. Coba bayangkan, ini kebodohan yang sangat luar biasa, ya. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, karena ada satu tradisi, saudara, setiap tahun sekali itu ada satu tawanan yang dibebaskan. Nah, waktu itu ada dua, Barabas sama Tuhan Yesus. Pilih yang mana? Pilatus mungkin dipikirnya pasti Tuhan Yesus yang dibebaskan. Tapi ternyata mereka minta Tuhan Yesus disalibkan. Akhirnya Barabas yang dibebaskan. Aduh, luar biasa.
Bayangkan saudaraku, Pilatus saja itu orang kafir, orang Romawi. Saudara, dia ketakutan, ya. Tapi sebaliknya, orang-orang Yahudi sendiri, sebangsanya, malah menindaskan sedemikian rupa. Hah. Dan satu hal yang sangat dasar, yang sangat luar biasa. Ketika terjadi gelap, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan gelap gulita, ya, dan gelap itu mulai jam 12 sampai jam 3. Jadi tengah hari waktu matahari tinggi justru terjadi kegelapan. Tidak ada yang bisa merintangi kuasa Tuhan untuk mengubah segala sesuatunya. Dan kemudian ternyata para laskar yang menjaga itu ketakutan. Orang-orang Romawi itu, penjaga-penjaga itu, orang-orang kafir itu justru ketakutan dan kemudian timbul keyakinannya dan mengatakan, iya benar-benar anak Allah. Sedangkan orang Yahudi menolak. Ini saudara, satu hal yang sangat dasar, sangat luar biasa. Dan pernyataan iman ini tidak salah, saudara ya. Pernyataan iman ini benar, ya. Karena Yesus, karena ketika dia mengatakan, waduh, benar dia anak Allah. Memang Yesus adalah anak Allah. Kenapa dia disalibkan? Untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan bagi setiap orang yang berdosa. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin saudara, keyakinan iman dari laskar tadi itu akan membawa mereka pada kehidupan yang kekal. Karena siapa? Mereka percaya benar dia anak Allah. Tapi bagaimana dengan imam-imam? Bagaimana dengan orang Yahudi? Saudaraku, ini seringkali terjadi. Banyak orang yang di luar Kristen pun kadang-kadang bisa bertobat, tetapi orang Kristen sendiri nggak pernah bertobat. Ayo, benar nggak? Dengan kita seperti mereka, saudara, ya. Karena walaupun Yesus itu adalah anak Allah, sebagai wujud daripada kasih daripada Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi tidak semua orang diselamatkan. Tidak semua. Jangan dipikir walaupun Yesus datang dalam bumi untuk menyelamatkan orang berdosa, seluruh orang berdosa di dunia ini diselamatkan. Tidak. Alkitab mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepadanya. Itu yang tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, bukan semua orang diselamatkan. Memang Yesus mati untuk semua orang, tetapi siapa orang itu? Itulah orang yang percaya. Sebab itu saudaraku, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, berbahagialah saudara. Ya, pertahankan keyakinan ini, jangan sampai berubah. Di zaman akhir ini banyak orang-orang yang kemudian tidak lagi ya menghargai Tuhannya. Tapi mari kita ya dengan mendengar firman Allah ini kita ngerti bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib supaya hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah itu terbuka seperti tirai yang terbongkar sehingga kita bisa melihat ke dalamnya. Waduh, nanti kita bisa bertemu dengan Allah. Itu satu kepastian. Karena apa? Hidup kita sudah dirubah. Hidup kita sudah menjadi baru. Dan satu saat
kalaupun memang kita sudah mati, kita dibangkitkan, bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya lewat kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Setelah itu pertahankan, saudaraku ya. Pertahankan. Walaupun mungkin saya melihat, oh ini kecil ya. Pertahankan. Saya yakin, Tuhan tidak melihat ya besar kecilnya gereja. Tapi Tuhan melihat iman kita semua. Kalau kita percaya, kita yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.